Petrus 2, 4, 5 1 Petrus 2, 4, 5 Ketika kamu datang kepadanya, batu hidup, yang ditolak oleh manusia tetapi dipilih oleh Allah dan berharga baginya, kamu juga, seperti batu hidup, sedang dibangun ke dalam rumah rohani untuk menjadi imamat kudus, mempersembahkan pengorbanan rohani yang diterima Allah melalui Yesus Kristus. 1 Petrus 2, 4, 5 Batu hidup ada kontras yang nyata antara apa yang hidup dan batu. Jika Anda meminta orang untuk memberikan contoh sesuatu yang tidak hidup, jawaban yang jelas adalah batu dan batu. Yesus sendiri menggunakan absurditas batu-batu yang hidup ketika dia diberitahu untuk menghentikan murid-muridnya dari memuji dia. Dia menjawab, jika mereka diam, batu-batu itu akan menjerit. Lukas pukul 19.40. Namun apa yang dia katakan terjadi? Batu-batu hidup meneriakan pujiannya sampai hari ini. Tetapi dalam hal apa Yesus dan orang Kristen pada umumnya seperti batu? Di satu sisi, batu tidak dapat dibunuh dan sangat sulit untuk dirusak atau dihancurkan, tidak seperti jerami kayu dan jerami. Dunia dan keinginannya berlalu, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan hidup selamanya. 1 Yohanes pukul 2:17 Hal lain adalah bahwa batu itu tidak fleksibel. Dalam subjektivisme postmodernis saat ini, orang-orang kudus seringkali dapat dikenali karena pendirian mereka yang tidak kenal kompromi pada doktrin esensial, tidak hanya mengandalkan pendapat tetapi juga pernyataan tegas yang dibuat dalam Alkitab. Tetapi kami tidak hanya seperti batu, tetapi batu yang digunakan untuk membangun rumah. Oleh karena itu, Anda bukan lagi orang asing dan asing, tetapi sesama warga umat Allah dan anggota rumah tangga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Kristus Yesus sendiri sebagai batu penjuru utama. Di dalam dia seluruh bangunan disatukan. Dan dia naik menjadi bait suci di dalam Tuhan. Dan di dalam dia kamu juga sedang dibangun bersama-sama untuk menjadi tempat kediaman, di mana Allah diam olehnya Roh. Efesus 2, 19-22 Tetapi bagaimana dengan imamat yang diturunkan kepada orang-orang kudus ini? Tampaknya sementara Kristus adalah imam besar kita, kita masih memiliki imamat, sama seperti Kristus adalah batu yang hidup dan kita adalah batu yang hidup. Hal ini dapat dimengerti ketika Anda memikirkannya, karena peran imam adalah untuk bersyafaat bagi orang lain. Dan ini tidak hanya terjadi dengan doa. Karena keselamatan adalah oleh iman di dalam Kristus, dan keselamatan tidak ada pada orang lain, Kisah Para Rasul pukul 4:12, dan iman timbul dari pendengaran akan berita itu, Roma pukul 10:17 dan kita diberi tanggung jawab untuk menyampaikan berita itu, keselamatan orang di seluruh dunia sebagian bergantung pada kita. Kami adalah wakil Tuhan, menyampaikan firman Tuhan untuk menyelamatkan orang berdosa yang terhilang. Ini adalah bagian dari imamat kita. Dan apakah pengorbanan rohani itu? Itu adalah aplikasi dari iman kita. Iman kita diwujudkan dalam tindakan. Paulus menulis, Aku memohon kepadamu, saudara-saudara, demi belas kasihan Allah, agar kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang diperkenan Allah. Ini adalah penyembahan rohanimu. Roma 12:1